Oke, kali ini kita bakal bahas materi tentang transformasi geometri, ya. Yang bagian pertama transformasi geometri itu adalah tentang refleksi atau pencerminan. Nah, pencerminan di sini maksudnya adalah jika sebuah titik itu dicerminkan terhadap beberapa sumbu, entah dia sumbu X ataupun sumbu Y, gitu. Jadi soalnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi yang pertama ini bab tentang transformasi geometri. Ya, bagian pertama itu adalah tentang refleksi. Misal gini. Misal di sini ada titik titik A, ya. Nah, titik A ini kalau dicerminkan terhadap misalnya ini sumbu yang tegak ini sumbu Y kan. Sumbu yang tegak ini sumbu Y, maka hasil titiknya adalah akan di sini. Nah, gitu. Nah, ya titik awalnya di sini dicerminkan terhadap sumbu Y, jadinya titiknya adalah di sini hasil pencerminannya. Ya. Sedangkan kalau dicerminkan terhadap sumbu X, titik yang pucuk di sini akan berada di bawah sini. Nah, gitu. Oke. Ini kalau Nabi kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal nomor 1 gitu. Tentukan hasil pencerminan titik A min 2,3 terhadap terhadap yang pertama A, sumbu X. Jadi titik A itu adalah min 2,3 dicerminkan terhadap yang pertama adalah sumbu X. Nah, titik A ini kalau yang biasa ya, belum di otak-atik ini titik A ini adalah X, Y. Berarti kalau kita tengok di sini X-nya adalah min 2, kemudian Y-nya adalah 3. Ya, berarti di sini rumusnya kalau dicerminkan terhadap sumbu X, rumusnya adalah X, min Y. Berarti kita sama dengan, nah X-nya tetap di sini. Awal pertama kali X-nya tetap. Berarti X-nya kita ambil min 2. Min 2, Y-nya di sini 3. Sedangkan di sini min Y. Nah, Y-nya di sini 3. Di sini min Y, berarti min 3 jadinya. Oke. X itu min 2 karena di sini X min 2. Kemudian di sini min Y ini adalah min 3. Karena di sini Y-nya B 3 kan. Maka kalau min Y berarti min 3 gitu. Kemudian yang B, dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, dicerminkan terhadap sumbu Y itu hasilnya akan menjadi min X, Y. Nah, sekarang di sini X-nya adalah min 2. Sedangkan di sini min X, berarti kita kali ke min. Min 2 kali min itu hasilnya plus 2 alias 2 bae. Ya. Di sini X-nya min 2, di sini min X, berarti di sini 2. Kemudian Y-nya adalah ya di sini berapa Y-nya? 3. Berarti 2,3. Kemudian yang C, titik asal 0,0. Ya, titik asal tuh mana sih? Titik asal tuh begini. Nah, titik asal tuh di sini, tepat di tengah sini. Misal di sini ada titik A. Nah, gitu. Titik A yang ini kalau dicerminkan terhadap titik asal, dia bakal ngasil ke titik di sini. Nah, gitu. Jadi titik A yang semula di sini dicerminkan terhadap titik asal bakal menjadi hasil pencerminannya di sini berarti. Oke, nah gitu. Kalau misalnya titik B-nya di sini, berarti hasil pencerminan titik B-nya adalah di sini berarti. Nah gitu. Jadi ini sebagai cerminnya titik asalnya. Gitu. Oke, berarti rumusnya di sini titik asal itu adalah min X, min Y. Berarti di sini X-nya min 2, berarti di sini karena min X berarti min 2 dikali ke min plus plus 2 alias 2 bae. Kemudian di sini Y-nya 3, sedangkan di sini min Y berarti min 3. Nah, gitu. Kemudian yang D, garis Y sama dengan X. Kalau di garis Y sama dengan X, dia bakal jadi Y, X. Nah, aku mau kasih tahu dulu garis Y sama dengan X tuh yang mana sih? Misal, sini titiknya. Nah, misal titik di sini adalah titik A. Ya, ini sumbu X, di sini sumbu Y. Titik A ini dicerminkan terhadap dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X gitu. Nah, Y sama X itu garisnya seperti ini. Nah, let's lurus sedikit. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, gitu. Oke, salah aku. Kita rapat dulu sebentar. Kalau garis Y sama dengan X tuh dia seperti ini.
Nah, ini garis Y sama dengan X. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misal titik di sini ada titik A di sini. Nah, titik A ini kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, garis yang ini yang dilingkar ini garis namanya garis Y sama dengan X. Itu bakal menghasilkan titik di sini. Nah, ini adalah titik yang A yang baru, A aksen. Itu ya. Jadi awal mula titiknya di sini dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, jadinya titiknya di sini. Nah, gitu. Nah, kita hapus dulu. Berarti langsung to the point B, rumusnya adalah Y sama dengan X. Berarti sama dengan Y-nya dulu. Y-nya adalah di sini 3. Berarti 3, X-nya adalah min 2. Berarti 3, min 2. Tuh. Oke. 3, min 2. Itu garis Y sama X. Jadi garis Y sama X itu seperti ini. Nah, ini garis Y sama dengan X. Oke. Nah, ini kalau mau dicatat, catat dulu. Kita bakal geser ke bawah. Untuk soal yang E. Oke, kita geser yang ke bawah. Untuk soal yang E. Nah, cukup. Soal yang E itu adalah garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, garis Y sama dengan min X tuh rumusnya bakal jadi min Y, min X. Ya, karena seperti ini. Garis Y sama dengan min X tuh adalah garis yang ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Gitu. Semisal ada titik A di sini. Di sini titik A. Maka hasil pencerminan titik A ini dia bakal berada di sini. Nah, gitu. Ini berarti titik A aksen. A petik A aksen. Berarti hasil cermin ini misalnya di sini adalah titiknya adalah berapa misalnya 2,5. Berarti titik di sini berarti adalah min 5, min 2. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau kita hapus dulu gambarnya. Oke, rumusnya adalah untuk garis Y sama min X itu adalah ini min Y min X. Oh ya, tadi garis ini garis yang tadi Cak ini garisnya Y min X ya, Y sama min X. Kalau garis yang Cak tadi yang di soal di E itu garis yang ini itu adalah garis Y sama dengan X. Jadi beda, kalau garis Y sama dengan X dia ngadepnya ke kanan atas, kalau ini dia ngadep ke kiri atas garis Y sama min X-nya. Nah, gitu. Oke, Y sama min X. Di sini Y-nya adalah 3. Karena di sini min Y berarti jadinya min 3. Kemudian di sini min X. X-nya di sini adalah min 2. Berarti X-nya min 2, kalau min X berarti jadi hasilnya adalah 2. Karena min 2-nya kali ke min. Jadi plus gitu. Nah, gitu. Oke. Ini kita pindah ke dikit ini. Oke. Ini maksudnya X, ini Y. Oke. Itu yang bawah. Nah, ini. Kemudian untuk garis Y sama dengan H. Nah, Y sama dengan H itu maksudnya apa sih? Oh, ini H-nya kita ganti ya. H-nya misalnya kita ganti 4 ini. Y sama dengan 4. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Misal, ada sebuah titik. Titiknya di sini. Ini adalah titik A. Nah, garis Y sama dengan 4 itu adalah di sumbu Y-nya. Bisa di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini garisnya. Y sama dengan 4. Karena dia ada di apa? Di angka 4 di sumbu Y gitu. Nah, misalnya titik A-nya di sini, maka hasil pencerminan titik ini adalah di sini berarti. Nah, ini titik A aksen. Nah, gitu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Ini rumusnya adalah X, 2H kurang Y. Nah, jadi sama dengan X-nya tetap di sini. X-nya tetap. Nah, X-nya berapa di sini X-nya? X-nya itu adalah min 2. Berarti di sini min 2, 2H kurang Y. Berarti 2 kali H. Nah, H-nya di sini adalah kita masuki angkanya di sini 4. Berarti 2 kali 4 dikurang Y. Y-nya berapa di sini? Y-nya 3.
Nah, jadi sama dengan ini min 2-nya tetap min 2, 2 kali 4 8. 8 habis itu kurang ke 3 5. Jadi sama dengan min 2,5. Ya, jadi di sini x-nya tetap. X-nya di sini tetap min 2. Nah, ini min 2 tetap min 2. Cuma yang kita hijaukan adalah di sini adalah 2h kurang y. Oke. 2h kurang y. 2 kali h-nya adalah 4. Dikurang dengan y. Y-nya adalah di 3 di sini. 2 kali 4 8, 8 kurang 3 5. Nah, gitu. Oke. Sekarang garis x sama dengan min 4. Nah, garis x sama dengan min 4 itu macam mana sih? Garis x sama dengan min 4 itu seperti ini. Misal x sama dengan min 4. Berarti dia di sumbu x. Sorry. Kayak gini. Min 1, ini 1, ini 2 ya. Ini min 2, min 3, ini min 4. Nah, di sini garisnya. Set. Nah, ini garis x sama dengan min 4. Nah, misal ada titik di sini. Titik ini adalah titik A. Maka sepencerminan titik A ini adalah di sini. Nah, gitu. Ini A aksen berarti. Nah, gitu. Ini kita hapus gambarnya. Oke, rumus garis X sama dengan H atau di sini X sama dengan min 4 itu rumusnya adalah 2H kurang X, Y. Jadi di sini Y-nya bakal tetap ya. Y-nya adalah di sini adalah 3. Nah, gitu. Jadi sama dengan 2H, berarti 2 kali H-nya di sini adalah min 4. Berarti 2 kali min 4. Kemudian dia bilang dikurang X, berarti dikurang X-nya adalah min 2. Dikurang min 2. Lalu koma Y. Koma Y. Y-nya tetap. Berarti Y-nya di sini adalah 3. Koma 3. Nah, sama dengan 2 kali min 4. Itu adalah min 8. Min 8. Kemudian di sini min sama min. Jadinya plus. Plus 2. Lalu koma 3. Nah, ini sama dengan min 8 plus 2 itu adalah min 6. Berarti hasilnya adalah min 6,3. Oke. Nah, ini adalah contoh soal untuk pencerminan atau refleksi dari sebuah titik pada bidang. Oke. Ya, silakan dicatat dulu. Kalau sudah kita lanjut ke yang bawah. Oke, kita geser yang bawah. Itu adalah soal kita geser ya. Tentang rotasi. Rotasi. Rotasi itu adalah perputaran di sini. Nomor 1, ada contoh soalnya. Tentukan hasil dari rotasi titik A min 2,3 jika dirotasi A 90 derajat searah jarum jam. Berarti misalnya kayak gini. Searah jarum jam ya. Kalau kalian tahu jarum jam tuh bergerak dari sini ke sini kan. Nah, gitu. Bukan kalau berlawanan jarum jam kayak gimana? Berarti dari sini ke sini. Nah, gitu. Misal ini kan ada jam dinding kan, ada jam nih. Ini 1, 3, 6, 9. Nah, kalau searah jarum jam dia bakal bergerak dari 1, 3, 6, 9 balik lagi ke sini. Ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau berlawanan di arah jarum jam, dia bakal geraknya dari kiri ke kanan di sini. Nah, gerak kayak gini namanya berlawanan jarum jam gitu. Oke. Misalnya di soal ini adalah titik A min 2,3 jika diputar 90 derajat searah jarum jam. Jadi seperti ini. Misal titiknya semula di sini. Ini adalah titik A-nya. Dia bilang diputar searah 90 derajat searah jarum jam. Berarti di sini dari titik A ini kita tarik garis ke titik pusat sini. Kemudian dia bilang searah jarum jam 90 derajat. Berarti dari sini ke sini. Berarti titik A-nya pindah di sini. Berarti ini adalah A aksen gitu. Ya. Nah, sini kita tarik garis. Dan ini adalah sudut 90 derajat atau biasa kita kenal dengan sudut siku-siku gitu ya. Jadi dari sini titik di sini pindah 90 derajat jadi titik di sini. Nah, gitu. Searah jarum jam. Tuh.
Oke, kita langsung masuki rumusnya karena rumusnya sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu payah-payah gambar lagi. Nanti ada sesi gambarnya dewe untuk soal-soalnya. Nanti kita bakal latihan lagi atau belajar tentang gambar. Oke, yang A. 90 derajat searah jarum jam. Ini bakal menjadi Y, min X. Oke, berarti sama dengan Y dulu. Di sini min 2,3. Di sini X-nya min 2, Y-nya 3. Berarti karena di sini minta Y-nya dulu, berarti Y-nya 3, min X. Di sini X-nya min 2, berarti min X-nya adalah 2. Kan karena X-nya di sini min 2, sedangkan sini min X. Berarti kali ke min. Min 2 kali min itu plus 2 alias 2 baik. Kemudian yang B, 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, berarti di sini adalah min Y, min X. Min Y, di sini Y-nya 3. Berarti kalau min Y-nya berarti adalah min 3. X-nya adalah min 2. Nah, gitu. Kemudian untuk 180 derajat, dia bakal menjadi min X, min Y. Berarti sama dengan X-nya di sini adalah min 2. Berarti min X-nya adalah 2. Y-nya di sini adalah 3. Berarti min Y-nya adalah min 3. Gitu. Berarti seluruhnya kita kali ke min galau karena ini ada min galau. Kemudian yang D, 270 derajat searah jarum jam. Gitu. Oke. Nah, itu berarti di pertama adalah min Y-nya dulu. Di sini Y-nya 3. Karena di sini min Y berarti min 3. X. X-nya adalah min 2. Berarti hasilnya adalah min 3, min 2. Kemudian 270 derajat berlawanan jarum jam. Itu bakal menjadi Y, min X. Y-nya adalah 3, min X. Di sini X-nya min 2. Berarti min X-nya adalah 2 baik. Karena dikali ke min, ya min 2-nya. Oke, ini adalah contoh soal untuk rotasi atau perputaran. Silakan dicatat dulu, kamu dicatat. Ya, kalau sudah kita geser ke bawah. Oke, ini ada soal tentang pergeseran atau translasi. Pergeseran, berarti dia mengalami bergeser titiknya. Nah, misal, aku kasih contoh sedikit. Misal di sini dia adalah titik A. Nah, titik A-nya di sini. Nah, misal titik A-nya dia digeser ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu ke atas 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik yang baru adalah di sini. Ini adalah titik A aksen. Oke. A petik. A petik itu bacanya A aksen. A K S E N. Aksen. Gitu. Oke, kita langsung bahas ya. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini ya, kalau ke kiri dia kiri kanan. Jadi untuk sumbu X, ya kalian harus tahu kalau untuk sumbu X itu kalau misalnya dia ke kiri itu dikurang. Kalau ke kanan itu ditambah. Kalau sumbu Y itu kalau ke atas itu ditambah. Kalau ke bawah itu dikurang gitu. Jadi untuk kiri kanan ini hanya berlaku untuk sumbu X-nya atau angka X-nya di sini min 2. Sedangkan Y-nya itu adalah untuk atas bawah. Nah, Y-nya di sini adalah 3 ya. Karena di sini titik A-nya min 2,3, berarti ini di sini ada X, ini Y. Oke, kita langsung A. Langsung soalnya tentukan yang hasil translasi titik A min 2,3, berarti X-nya min 2, Y-nya 3. Jika digeser A 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Oke, berarti untuk yang A kita jawab di bawah 5 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti dikurang ya untuk X-nya ya. Nah, berarti ini min 2-nya berarti kita dikurang 5. 2 satuan ke bawah. Ke bawah berarti dikurang. Yang di Y-nya 3. Berarti 3 kurang 2. Berarti sama dengan min 2 min 5. Utang 2 utang 5 jadi min 7. 3 kurang 2, 1. Oke, berarti hasilnya adalah min 7,1. Kemudian yang B. Yang B itu 3 satuan ke kanan. Ya, kalau ke kanan berarti sumbu X-nya ditambah. Berarti di sini X-nya min 2. Berarti min 2 ditambah 3,
5 satuan ke atas. Berarti sumbu Y-nya karena atas berarti tambah. Berarti 3 tambah 5. Sama dengan min 2 tambah 3, 1. Ya, utang 2 bayar 3, 1. Kemudian 3 tambah 5 itu adalah 8. Selesai. Ya, ini adalah contoh soal untuk pergeseran atau translasi. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah, kita geser ke bawah. Itu adalah materi terakhir ya untuk transformasi geometri yang dasar nih baru ya. Nanti kita baru masuk ke gambar-gambar atau misalnya tentang dibuat gambar kayak persegi, segitiganya bergeser atau dirotasi gitu. Oke, kalau sudah kita geser bawah. Dan D, dilatasi. Nah, dilatasi ini artinya adalah perbesaran atau pengecilan gitu. Nah, ini langsung contoh soal. Sebuah titik A itu adalah 2,4. Ya, berarti X-nya 2, Y-nya 4. Mengalami dilatasi dengan faktor 4. Hitunglah titik hasil dilatasi tersebut. Ya. Di sini dikatakan faktornya 4. Berarti mudah. Berarti angka di dalam sini X-nya 2 maupun Y-nya 4. Kita kali ke 4 galo. Ya. Berarti 2 kita kali ke dengan faktornya adalah 4. Ya. Sedangkan sumbu Y-nya adalah 4 di sini. Kita kali ke juga dengan faktornya adalah 4. Nah, gitu. Berarti sama dengan 2 kali 4 itu 8, 4 kali 4 itu adalah 16. Oke. Oke, ini adalah contoh soal untuk dilatasi atau dilatasi perbesaran atau pengecilan ya. Di sini faktornya 4 ya. 4 ini berarti dia mengalami perbesaran ya, karena dia semakin besar kan. Tapi kalau misalnya faktornya misalnya 1/2, alias dibagi 2, berarti dia mengalami pengecilan ya karena angkanya makin kecil gitu, karena dibagi gitu. Oke, aku rasa kali ini cukup sampai sini dulu. Oke, bye bye.